Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 7A dan kelas 7B. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kita baru sampai pengertian dari skala ya. Jadi rumus-rumus skala itu juga sudah Ibu berikan ya. Hanya kalau kemarin itu dalam bentuk modul, kali ini Ibu akan berbagi lagi dalam bentuk video pembelajaran karena kemarin banyak yang komentar juga kurang paham kalau dikasih modul gitu ya. Terus sekarang Ibu akan bahas lanjutannya ya, yaitu sekarang nomor 4, menghitung faktor perbesaran atau pengecilan pada gambar berskala ya. Jadi faktor skala itu adalah berapa sih faktor atau berapa sih acuan yang akan dijadikan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran gitu. Maksudnya kayak gitu ya, adalah faktor skala itu adalah acuan gitu ya. Acuan skalanya itu berapa untuk memperbesar atau memperkecil suatu ukuran, baik itu ukuran denah, ukuran gambar, ukuran peta dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini ada rumus. Faktor skala itu rumusnya adalah ukuran foto diperbesar dibagi ukuran foto sebelum diperbesar. Ibu ulang, faktor skala adalah rumusnya adalah ukuran foto setelah diperbesar dibagi ukuran foto sebelum diperbesar. Bu, kalau misalkan adanya diperkecil gimana? Jadi faktor skala misalkan sama dengan ukuran foto setelah diperkecil dibagi dengan ukuran foto sebelum diperkecil. Jadi dalam soal itu pasti dia itu satu patokan ya. Kalau diperkecil ya diperkecil, kalau diperbesar ya diperbesar. Enggak satu diperbesar, satu diperkecil, enggak gitu ya. Jadi hanya satu patokan modal yang ditanyakan gitu ya. Jadi diperbesar dan diperkecil ini bisa diganti ya gitu. Jadi kalau di atas diperkecil maka di bawah juga harus diperkecil. Kalau di atas diperbesar maka di bawah juga harus diperbesar gitu ya. Oke ya. Di sini ada rumusnya. Ini kan rumusnya tadi ya. Faktor skala itu Ibu singkat FS. Ini Ibu nulisnya kayak gini. Ini FS itu ada faktor skala, rumusnya adalah ukuran setelah dibagi dengan ukuran sebelum ya. Jadi ini adalah rumus pertama ya untuk mencari faktor skalanya ya. Ingat, rumus mencari faktor skala dengan rumus mencari skala berbeda ya. Kalau ini ada kata-kata faktor skalanya ya. Kalau rumus skala kan tadi udah ya, kemarin tuh udah ya. JP per JS atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sedangkan kalau rumus faktor skala adalah ukuran setelah dibagi ukuran sebelum. Sedangkan untuk mencari ukuran setelah, rumusnya adalah faktor skala dikali ukuran sebelum, atau sebelum diperbesar atau sebelum diperkecil gitu, maksudnya kayak gitu ya. Sedangkan ini rumus kedua ya, sedangkan rumus terakhir adalah rumus ukuran sebelum diperbesar atau diperkecil. Rumusnya adalah ukuran setelah diperbesar atau diperkecil dibagi faktor skala. Ini adalah rumus ketiga. Jadi faktor skala itu rumusnya ada 3. Faktor skala, ukuran setelah, dan ukuran sebelum. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Nah, di sini sebuah foto tinggi dan lebarnya berturut-turut adalah 8 dan 6. Foto itu diperbesar. Nah, diperbesar nih katanya sedemikian rupa sehingga lebarnya menjadi 15. Oke, ternyata di sini ada lebar ya kan? Kelihatan ya? Ada lebar, ada tinggi gitu ya. Ini ada lebar. Ini ada sebelum, ini adalah setelah gitu ya. Oke, sebelum diperbesar katanya ini ya, sebelum diperbesar tinggi dan lebarnya berturut-turut adalah 8. Jadi 8 itu punya si tinggi karena tinggi duluan yang disebut ya. Lebar itu adalah 6. Berarti sebelumnya itu adalah 8 cm sama 6 cm. Ini sebelum loh ya. Nah, setelah foto itu diperbesar sedemikian rupa sehingga lebarnya diperbesar. Lebarnya menjadi 15. Berarti kita kasih 15 itu di kolom setelah tapi di bagian lebar, bukan bagian tinggi ya. 15 cm karena tingginya kita nggak tahu berapa setelah diperbesar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kita bandingkan antara yang sebelum dan yang setelah ya. Sebelum dan setelah itu ada lebarnya 8 dan setelahnya 15. Kalau sebelumnya tingginya 6, setelahnya tingginya nggak tahu berapa. Sekarang lihat,
yang ada di dua kolom tersebut kira-kira patokannya ukuran lebar apa tinggi? Yang ada adalah patokan lebar, karena lebar ini dua-duanya diketahui sebelum sama setelah, ya. Sedangkan kalau tingginya belum tahu nih, sebelumnya udah tapi setelahnya nggak tahu berapa. Kalau gitu kita bisa pakai faktor skala. Kan yang tanya adalah tentukan faktor skalanya, ya kan? Kita pakai rumus faktor skala untuk bagian apa? Untuk menghitung faktor skala di bagian lebar. Kita ambil yang ukuran lebar. Kenapa kita nggak ambil ukuran tinggi? Karena ukuran setelahnya kita nggak tahu berapa. Jadi kita ambil ukurannya lebar saja, ya. Karena lebar ini udah diketahui dua-duanya. Tadi lebar itu adalah ukuran setelah dibagi ukuran sebelum. Ukuran sebelum, ya. Jadi ingat, ukuran ini patokannya itu bukan hanya panjang saja, ya, bisa lebar, bisa tinggi, bisa luas, bisa bisa berat, ya, kg, hg, terus cm dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian tuh jangan stuck berpikir bahwa ukuran itu hanya mengukur panjang saja, tapi bisa lebar, bisa tinggi, bisa kedalaman dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Oke, sekarang Fs itu tadi faktor skala ya, karena yang ditanya yang pertama adalah faktor skalanya. Oke, ini kita jawab faktor skala. Kita masukkan ukuran setelah. Berarti tadi kan kita ambil yang lebar, karena lebar itu tahu dua-duanya kan. Ukuran setelahnya berarti 15 ya. 15 per ukuran sebelumnya berapa? 8. Gitu, 15 per 8. Jadi faktor skalanya segitu. Tapi kalau kalian mau dijadikan bentuk pecahan campuran, berarti di sini ini penyebutnya tetap 8 gitu ya. 8 kali berapa biar hasilnya mendekati 15? Oh, kalau enggak, apakah ini 15 per 8 itu? Bentar. Ternyata ibu salah memasukkan ya. Ternyata di sini tingginya itu harusnya 8, lebarnya itu harusnya 6, tapi ibu terbalik. Kan ini tinggi duluan katanya 8 ya, tapi di sini tingginya ibu tulis malah 6, lebarnya 8. Oke, kita balik aja ya. Ini 8, ini adalah 6. Gitu ya, 6 ya. Berarti ini adalah 15 per 6 gitu ya. Nah, kalau kalian mau jadikan pecahan campuran boleh ya. Ini 6 ya. 6 kali berapa biar hasilnya mendekati 15 kali 2 gitu kan ya. Terus kemudian di sini 6 kali 2 kan 12. Biar dapat 15 berarti 6 tambah berapa? 12 tambah berapa? Dapat 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan diperkecil lagi jadi 2, 3 per 6 diiniin perkecil jadi 1 per 2 karena dibagi-bagi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 dapat 2 setengah gitu maksudnya ya. Hasilnya adalah 2,5. Atau kalau kalian nggak mau nih, kan kalau yang ini adalah pecahan campuran, kalau kalian mau stop sampai sini boleh, kalau mau diperkecil langsung boleh dibagi-bagi 3 ya. 15 bagi 3 dapat 5 per 6 bagi 3 dapat 2. Berarti faktor skalanya adalah 5/2 gitu ya. Ini adalah faktor skalanya. Atau boleh kalian tulis bahwa faktor skalanya adalah 2,5. Jadi bebas ya, kalian mau nulis yang mana. Boleh kalian nulis sampai sini terus diperkecil, boleh kalian hitung sampai ketemu hasilnya atau dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran kayak gitu ya. Lanjut. Yang B yang ditanya adalah tentukan tinggi foto setelah diperbesar. Oke, sebenarnya yang ditanya adalah ukuran foto setelah ya, ukuran setelah maksudnya gitu kan ya. Yang ditanya sebenarnya adalah ukuran setelah. Nah, sekarang ukuran setelah itu rumusnya ini ya. Ukuran setelah itu rumusnya adalah rumusnya adalah faktor skala dikali ukuran sebelum ya. Ukuran sebelum. Tapi ingat, di sini ada patokan. Yang ditanya adalah ukuran tinggi, bukan lebar ya. Yang B ini tanya adalah ukuran tinggi. Jadi kita lihatnya adalah untuk tabel yang ini. Yang tinggi ini nih. Nah, ini ya. Yang ditanya adalah ukuran setelah, berarti sama dong. Ini juga kan kita nggak tahu berapa ya. Berarti kita lihat patokan yang T ya, bukan yang L. Kalau yang L tadi untuk menghitung faktor skala sudah selesai. Berarti kita ikut patokan yang T. Oke. Ukuran setelah kita berarti sama dengan Fs-nya tadi kita dapat berapa faktor skalanya? Nih dapat 2,5 atau boleh ibu tulis adalah 5
per 2. Sama aja kan ya. 5/2 bisa juga ditulis 5/2. Nggak masalah. Kali ukuran sebelum. Nah, sebelum yang mana? Apakah ini yang kita tulis? Apa tahu yang ini? Kan ukuran sebelum ada 2, 6 sama 8. Kan tadi Ibu udah bilang bahwa yang B itu patokan ukuran yang tanya adalah tinggi. Berarti kita lihat yang T saja. Ukuran sebelumnya berapa? Yang T 8. Berarti dikali 8. Itu ya. Ini sebenarnya adalah 8. Kalau kalian bingung, ini kan nggak ada pernya. 8/1 sebenarnya. Gitu ya. Ya, sekarang atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 8, 40 per 2 kali 1, 2. 40/2 artinya adalah 40 bagi 2. Hasilnya adalah 20 cm. Gitu. Oke. Ternyata ukuran setelah. Jadi, ukuran tinggi gitu ya setelah diperbesar. Jadi ukuran tinggi setelah diperbesar adalah 20 cm gitu ya. Oke, yang C, yang terakhir yang tanya adalah tentukan perbandingan luas foto. Oh, tanya adalah foto sebelum dan sesudah diperbesar. Ini fotonya. Ya, fotonya itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu biasanya kalau kalian di SD itu ada panjang, ada lebar. Tapi kalau di foto ini adanya adalah lebar dan tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian waktu SD menghitung luas persegi panjang adalah P kali L gitu kan ya. Ini panjang, ini lebar, biasanya kan kayak gitu ya kalau di SD. Nah, sekarang di foto ini ada lebar dan ada tinggi. Berarti kalau menghitung luas adalah L dikali T gitu, ya kan? Kalau ini kan P kali L, tapi di sini adanya lebar sama tinggi sesuai dengan soal. Ada tinggi dan lebar. Berarti rumusnya adalah L kali T. Oke. Yang ditanya adalah perbandingan luas foto sebelum dan luas foto sesudah diperbesar. Jadi sebenarnya gini yang tanya adalah perbandingan ya. Perbandingan itu simbolnya adalah tanda per gitu kan ya. Berarti gini, luas tadi yang tanya yang pertama apa? Yang disebutkan pertama adalah sebelum. Berarti luas sebelum per, ya kan perbandingan tuh kayak gini ya. Luas setelah. Tadi kata Ibu, luas sebelum, luas itu rumusnya apa? Kalau yang di sini foto L kali T. Berarti lebar. Karena yang di atas sebelum kan? Lebar sebelum dikali tinggi sebelum. Ya kan? Karena yang atas itu semuanya belum. Baru dibagi. Nah, kalau yang bawah adalah setelah. Berarti lebar setelah dikali tinggi setelah. Ya. Oke, sekarang kita lihat untuk lebar dulu. Lebar sebelumnya itu ada 6. Ya kan? Berarti 6 dikali tinggi sebelumnya itu ada 8. Berarti 6 kali 8 per lebar setelahnya itu adalah 15. 15 dikali tinggi setelahnya itu tadi dapat 20 cm. Ini kan tinggi setelah ya, 20. Berarti kali 20. Sama dengan berapa nih? 8 kali 6 berarti 40 lah. 48 dibagi 15 kali 20, 300 ya. Oh, gede juga ya. 300. Nah, terus kira-kira dibagi berapa ini? Dibagi, oke, agak kurang fokus ya. Dibagi 12 ya. Sama-sama dibagi 12. Dibagi 12. Sama-sama dibagi, ya benar 12 ya. Dibagi 12 berarti ini dapat 4. Ini dibagi 12 dapat 25. Oke, berarti perbandingannya adalah, udah nggak bisa diperkecil lagi kan? Berarti perbandingannya adalah 4/25 atau bisa ditulis 4/25. Jadi kalau ini dibacanya 4/25, kalau ini bacanya 4/25. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah jawaban dari contoh soal yang sudah diberikan. Jadi faktor skalanya 5/2. Terus ukuran tinggi setelah diperbesarnya 20 cm. Dan perbandingan luas sebelum sama setelahnya itu adalah 4/25 gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 5 yang akan Ibu bahas adalah hubungan perbandingan dan pecahan gitu ya. Jadi jadi ini ada kaitannya. Kaitan antara ini perbandingan kan, tapi nanti ini akan berubah menjadi pecahan juga gitu. Jadi dikait-kaitkan gitu ya. Langsung ke contoh soalnya aja ya biar kalian mengerti ya. Di sini ya sebenarnya contohnya ini nih ini contohnya nggak masuk ke sini gitu ya.
jumlah kelereng ardan dan galang setelah dikumpulkan ada 50 kelereng ya. Jadi ini patokannya. Ini soalnya harusnya masuk ke sini gitu ya. Jumlah kelereng ardan dan galang setelah dikumpulkan adalah 50 kelereng. Jika perbandingan jumlah kelereng ardan dan galang adalah 3:7. Jadi di sini kan ada perbandingan nih 3:7. Kalian lihat dulu mana nama yang disebutkan pertama kali, ardan apa galang? Ardan, berarti ardan itu perbandingannya 3, galang itu perbandingannya adalah 7 ya. Berapakah kelereng masing-masing? Oke, kita sebelumnya harus menulis dulu apa yang diketahui dari soal gitu ya. Yang diketahui berarti tulis diketahui ya. Diketahui apa tadi? Oh, ini ada nih 50 kelereng, berarti ini adalah nilai yang diketahui ya. Diketahui nilai yang diketahui. Ada berapa katanya nilai yang diketahuinya? Ada 50. Kelerengnya boleh tulis, boleh enggak gitu ya. Terus di sini adalah jika perbandingan jumlah kelereng. Di sini ada kata-kata jumlah. Jika perbandingan jumlah kelereng ardan dan galang. Oke. Berarti yang kedua adalah perbandingan jumlah gitu ya. Tadi kalau kalian tahu jumlah itu diapakan? Ditambah. Kalau jumlah itu ditambah, berarti kalau perbandingan jumlah. Kalau di sini ada kata-kata selisih berarti kurang. Kalau jumlah berarti ditambah, berarti 3 ditambah 7 atau 7 ditambah 3. Berapa hasilnya? 10. Berarti hasilnya adalah 10. Perbandingan jumlahnya adalah 10. Dari mana 10? 10 itu adalah 3 ditambah 7. Karena di sini ada kata-kata jumlah. Jumlah itu ditambah ya. Terus yang ditanya adalah berapa kelereng masing-masing. Oke, kita tulis dulu ya. Perbandingannya dulu. Perbandingan siapa? Ardan dan galang. Perbandingan ardan dan galang adalah 3:7. Jadi ardannya 3, galangnya itu 7. Oke, sekarang kita cari masing-masing kelereng, gitu kan ya. Kita cari, kan yang ditanya adalah berapakah kelereng masing-masing. Berarti punya si ardan berapa, punya si galang juga berapa, gitu ya. Nah, rumusnya kalau kalian mau tahu adalah rumusnya itu adalah gini rumusnya kalau mencari, berarti perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Ini adalah rumusnya ya, rumusnya tuh ya. Kan yang ditanya adalah berapakah kelereng masing-masing. Berarti yang ditanya itu sebenarnya ada 2, yang si A dan yang si G, ardan sama galang. Sekarang kita cari dulu untuk si ardannya, ya kan ya. Nah, sekarang rumusnya adalah perbandingan yang ditanya. Kita kan mau nyari A ini yang ditanya kan. Nah, sekarang lihat perbandingan si A itu berapa? 3 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui yang mana? Ini Bu, yang 50. Bukan, perbandingan. Di sini ada kata-kata perp. Perp itu singkatan dari perbandingan ya. Perbandingan yang diketahui adalah yang ini nih. Perbandingan jumlah udah tahu 10. Berarti tulis di sini adalah 10 dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui ada berapa? 50. Berarti tulis 50. Kalau kalian bingung, berarti ini adalah 50 per 1. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 50, 150 per 10 kali 1, 10. 150 bagi 10 hasilnya adalah 15 kelereng. Jadi si ardan itu punya kelereng 15 gitu ya. Sekarang yang kita cari lagi adalah si galang ya. Rumusnya masih tetap sama. Perbandingan yang ditanya. Karena si galang yang ditanyakan, kita lihat perbandingan galang berapa? 7. Berarti 7 per, rumusnya lagi ya, ini 7 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui perbandingannya adalah 10. Perbandingan jumlah 10. Berarti 7 per 10 dikali berapa? Nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah 50. Jadi sebenarnya yang beda itu adalah yang bagian atasnya doang. Kalau yang ini 3, yang ini 7. Semuanya hampir sama ya. Ini 50, kita tulis 50 per 1. Atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 50,
350 dibagi 10. Hasilnya berapa? 35 kelereng gitu ya. Jadi si Ardan punya 15, si Galang punya 35. Coba deh kalian totalin. Hasilnya 50 bukan? 15 tambah 35 hasilnya adalah 50. Nah, ini hasilnya sama nggak 50? Sama kan? Karena 50 ini adalah jumlah kelereng si Ardan sama si Galang. Jumlahnya kalau dikumpulin adalah 50. Ternyata benar. Kalau ditambah si Ardan sama si Galang, jumlah kelerengnya adalah 50. Gitu ya. Ngerti sampai situ? Semoga ngerti ya. Oke, selanjutnya di contoh soal lagi ya. Di sini ada kuis 6.1, nggak ada cara penyelesaiannya, tapi kita akan selesaikan sama-sama. Di sini ada uang adik berbanding uang kakak. Jadi adik duluan baru disebutnya kakak ya. Jadi adiknya 3, kakaknya 5 gitu kan ya. Selisih uang keduanya 180.000. Jumlah uang kakak dan adik adalah, nah sama. Rumusnya tetap kita pakai rumus yang ini. Perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Tapi di sini nggak ada perbandingan yang diketahui dan yang ditanya ya. Adanya nilai yang sudah diketahui adalah 180.000. Oke, kita cek dulu deh, kita tulis ya. Di sini adalah perbandingan antara siapa? Adik duluan kan yang disebut ya. Yang disebut adalah adik duluan ya. Adik dengan kakak gitu ya. Perbandingannya adalah 3:5 gitu ya. Terus nilai yang diketahui. Nilainya berapa katanya yang diketahui? Nilai yang diketahui adalah 180.000. Berarti di sini kita tulis 180.000 gitu ya. Nah, tapi kan di rumusnya Bu katanya ada perbandingan yang ditanya sama ada perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui gimana? Oke, kita tulis perbandingan yang diketahui. Kira-kira yang mana? Di sini ada nggak? Sebenarnya ada, cuman dia dalam kalimat yang tersirat gitu ya. Di sini kan ini ada nilai yang diketahui nih, tapi nilainya adalah selisih. Selisih itu apa sih? Selisih itu adalah pengurangan gitu kan ya. Jadi sebenarnya diketahui nih perbandingannya, tapi perbandingan apa? Perbandingan selisih gitu ya. Jadi karena kan yang diketahui ini adalah nilai dari selisih kan, berarti otomatis perbandingan yang diketahui adalah perbandingan apa? Perbandingan selisih ya. Perbandingan selisih. Tadi kata ibu kalau perbandingan jumlah itu ditambah, kalau selisih itu pasti diambil. Tapi kan Bu 3 dikurang 5 kan hasilnya negatif. Jangan gitu. Kalau perbandingan itu bisa dibalik. Jadi yang besar dikurang yang kecil. Berarti berapa? 2 ya. Berarti perbandingan yang diketahuinya adalah 2. Dari hasil dari perbandingan selisih 2 itu dari mana? 2 itu dari 5 dikurang 3 gitu ya. Lanjut ya. Nah, sekarang udah tahu nih perbandingan yang diketahui udah ada, nilai yang diketahui juga udah ada. Nah, sekarang yang ditanya. Yang ditanya adalah jumlah uang kakak dan ada kata-kata jumlah di sini ya. Ini yang ditanya kan? Ada kata-kata jumlah. Berarti sebenarnya yang ditanya adalah perbandingan jumlah, itu yang ditanya gitu ya. Walaupun di sini ujung-ujungnya ada kata-kata jumlah uang kakak sama adik berapa gitu ya. Yang ditanya adalah perbandingan jumlah. Kalau kalian mau cari satu-satu, si adik berapa, si kakak berapa juga boleh gitu ya. Tapi di sini ibu kasih cara cepatnya biar kalian nggak kerja 2 kali gitu ya. Oke, yang ditanya adalah perbandingan jumlah ya. Sekarang kita masukkan perbandingan yang ditanya adalah katanya perbandingan jumlah kan. Rumusnya adalah perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali apa tadi? Nilai yang diketahui. Oke, perbandingan yang ditanya. Perbandingan ditanya adalah perbandingan jumlah. Ya, jumlah itu tadi diapakan? Ditambah gitu kan ya. Berarti si 3 sama 5 itu harus tambah. Jadi bagaimana? 3 tambah 5 gitu kan ya, dibagi perbandingan yang diketahui. Ini nih dapat 2 nih.
Dari mana 2? Dari perbandingan selisih. Selisih dari 5 kurang 3 dapat 2. Bagi 2 dikali nilai yang diketahui berapa? 180.000. Gitu ya. 3 tambah 5 dapat 7 per 2 dikali 180.000. Gitu ya. Ini 180.000 per berapa? Per 1 gitu ya. Sama dengan kalian kalikan nih 7 kali 18 deh berapa? 7 kali 8 6 5 7 7 tambah 5 12 itu ya 1.260.000 dibagi 2 gitu kan. Jadi hasilnya adalah 630. Bentar, kita salah ngitung ya. 3 tambah 5 itu 8 bukan 7 ya. 3 tambah 5 itu 8. Berarti ini salah kita ngitungnya ya. Berarti 8 kali 8 4 ya. Simpan 6. 8 kali 1 8 tambah 6 berarti 14. 1.440.000 dibagi 2 gitu ya. Hasilnya adalah 14 bagi 2 7. 4 bagi 2 2. 720.000. Nah, ini dia. Jadi jumlah uang kakak dan adik itu adalah 720.000. Ketemu nih hasilnya adalah jawaban D. Kalian bisa cari sendiri-sendiri. Cara nyarinya sama kayak tadi. Cari adiknya dulu berapa baru kakaknya. Ya, coba ya. Adiknya. Nah, cari dulu. Karena rumusnya adalah perbandingan ditanya, berarti perbandingan si adik. Adik berapa? 3, ya kan? 3 per. Terus dibagi perbandingan yang diketahui. Yang perbandingan yang diketahui berapa? 2, gitu kan? 2 dikali 180.000 ya. 180.000. Jadi sama dengan 3 kali 180.000 dapat 3 kali 2 540.000 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 250 270 ya. 270.000. Tuh ya. Terus kalau yang kalau yang kakaknya tadi perbandingannya berapa? 5 ya. Berarti 5 per perbandingan yang diketahuinya 2 dikali 180.000. Gitu. Ya kan ya? Berarti dapat kira-kira kalau ibu langsung hitung ya. Ibu caranya gini. Kalau ibu 18 dibagi 2 dapat 9. Sisa 90.000. Dikali 5. Ya, 5 kali 9 aja udah 45. 0 yang gak ikut 1 2 3 4. Ada 4. Tuh 2 3 4. Jadi kakaknya itu punya 450.000, adiknya punya 270.000. Karena yang ditanya adalah jumlah uang kakak dan adik, berarti jumlah kakak sama adik itu harus ditambah ya. Tadi berapa? Adik tambah kakak berarti kan gini, 270.000 tambah 450.000. 0 0 0 0 7 tambah 5 12 ya. 12 atas 1. Oke. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7. 720.000. Sama hasilnya ya, cuma cara pengerjaannya aja beda ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, mau cari satu-satu dulu baru dijumlahkan atau dikurangkan, apa mau langsung ke hasil akhirnya pakai satu cara aja gitu ya. Oke, sepertinya sampai sini saja pembelajaran kita ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi setelah ini gitu ya. Kayaknya ini materi terakhir deh untuk besok gitu ya, di bab ini maksudnya, di bab perbandingan. Oke ya. Oke, kalau misalkan mau bertanya silahkan boleh chat pribadi, boleh juga chat di Google Classroom-nya. Cuman kalau di Google Classroom ibu jarang buka lagi ya, jadi agak lama, mending langsung chat pribadi ya. Oke, ibu mohon maaf ya kurang lebihnya, dan ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.